Kemarin waktu acara ulang tahun aku, teman-teman aku ada yang curiga nggak ya kalau aku bisa beli stik puluhan juta dari tabungan aku? Kayaknya nggak mungkin ada yang curiga sih. Ini cuma pikiran aku aja. Non Vanessa, ayo berangkat ke sekolah. Pilot udah nunggu di pesawat. Oke, bodyguard. Mami aku berangkat sekolah ya. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Gimana kemarin acara ulang tahun kamu? Teman-teman kamu suka kan sama sticknya? Iya Mi, teman-teman aku semuanya suka. Non Vanessa, maaf. Tapi kayaknya teman-teman Non Vanessa bakalan ada yang curiga deh sama Non Vanessa. Curiga? Curiga kenapa? Maksudnya gimana sih, bodyguard? Iya, jadi kemarin itu waktu acara ulang tahun Non Vanessa, salah satu temennya Non Vanessa itu ada yang tahu kalau harga stick di ulang tahunnya Non Vanessa itu sampai puluhan juta. Terus pas ditanya Non Vanessa bisa beli dari mana uangnya, Non Vanessa jawab, itu bisa dibeli karena Non Vanessa nabung. Vanessa, serius kamu jawab bisa beli dari hasil nabung? Iya Mi, emangnya salah ya Mi? Mereka curiga kenapa? Kan aku nabung. Aduh Vanessa, kamu itu lupa ya? Uang jajan kamu itu kan bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Jadi wajar kalau kamu bisa punya tabungan yang banyak sampai bisa beli stik puluhan juta. Cuman kan teman-teman kamu gak ada yang uang jajannya sebanyak itu. Pasti teman-teman kamu itu ada yang curiga. Kenapa kamu bisa punya tabungan sebanyak itu untuk beli stik? Habisnya aku bingung banget nih mau jawab apa. Aduh Vanessa, Mami juga jadi bingung tau gak? Ya udah Non Vanessa, berangkat dulu yuk ke sekolah karena udah telat. Ya udah Mi, aku berangkat ke sekolah ya. Bye Mami. Bye. Aduh, semoga aja deh teman-temannya si Vanessa gak ada yang curiga. Sampai sekarang gue masih mikirin kok bisa ya si Vanessa anak tukang bajai bisa beli stik harga puluhan juta tapi pakai tabungan dia. Mana ada sih anak tukang bajai yang tabungannya sebanyak itu? Gue curiga sama Vanessa. Gue harus ngetes dia hari ini. Lenong, udah mau nyampe sekolah kamu nih. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak lagi kelihatan mikirin sesuatu banget dari kemarin? Iya, apa sih yang kamu pikirin? Jadi, kemarin itu kan acara ulang tahunnya si Vanessa, anak tukang bajai kan, Ma, Pa? Terus di acara ulang tahun dia, ada stick yang harganya itu puluhan juta. Terus pas ditanya sama teman-teman aku, dia gimana caranya dia bisa beli stick mahal itu. Terus dia jawab kalau itu adalah hasil dari uang tabungan dia. Gak masuk akal banget kan, Mah? Pak? Hah? Mana mungkin sih seorang anak tukang bajai punya tabungan sebanyak itu? Nah, itu dia, Mah, yang bikin aku itu curiga banget sama si Vanessa ini. Ya udah, Lenong, kamu selidikin aja si Vanessa itu. Iya, Mah, Pak. Aku mau ngetes dia nanti di sekolah sama Jani. Kamu mau ngetes gimana, Lenong? Lihat aja nanti di sekolah. Lenong, kamu tadi nelpon aku ya? Maaf aku nggak angkat soalnya tadi aku lagi di jalan. Iya, ya udah nggak apa-apa. Berti, nanti kamu ceritain ya masalah hidup kamu ke si Vanessa. Kamu ceritain kalau papa kamu lagi butuh uang yang gede untuk biaya rumah sakit. Karena papa kamu lagi sakit. Iya, kamu ceritain masalah hidup kamu itu ya ke si Vanessa. Hah? Buat apa aku ceritain itu ke Vanessa? Aku mau ngetes dia. Dia itu bakal bantuin kamu nggak? Kalau misalnya kamu cerita lagi butuh uang untuk biaya rumah sakit. Kalau sampai dia bantuin kamu dengan ngasih kamu uang, itu tandanya aku makin curiga kalau ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kita. Tapi kenapa harus aku? Sampai-sampai aku harus ceritain masalah papa aku ke Vanessa. Ya karena di antara aku sama Vanessa, kamu doang tuh yang gak pernah ngeledekin atau ngatain dia. Jadi dia pasti percaya sama kamu. Iya bener. Dan cuma kamu doang kan yang punya cerita hidup yang sedih. Kamu gak mau ngelakuin. Kalau kamu gak mau ngelakuin, aku bakalan pecat mama kamu dari sekolah ini. Kamu lupa ya? Kalau aku itu pemberi donatur sumbangan biaya terbesar di sekolah kita. Jadi, aku bisa ngelakuin apa aja.
Ya ampun, kalau aku nggak lakuin, nanti mama jadi dipecat dan biaya rumah sakit papa bakalan nggak bisa dibayar. Mau nggak mau, aku harus selalu nurutin dia. Iya, iya udah Leno. Aku bakal lakuin apa yang kamu suruh. Oke, bagus. Cepet sana, kamu tunggu dia di lorong sekolah. Iya Lenong. Hai Bertie, selamat pagi. Pagi Vanessa. Mulai beraksi nih. Iya Lenong, kita liatin aja mereka dari sini. Bertie, kamu kenapa? Kok kamu nangis? Aku lagi ada masalah Vanessa. Aku lagi kekurangan uang. Papa aku itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Tapi gaji mama sebagai guru nggak cukup untuk bayar biaya rumah sakit. Ya ampun, kasihan banget sih Bertie. Dia selama ini juga anak yang baik kok. Gak pernah ikut-ikutan ngatain aku atau ngeledekin aku. Aku bantu dia deh. Bertie, bentar aku ambil tas aku dulu. Bertie, ini aku ada sedikit uang. Semoga bisa membantu kamu ya. Hah? Vanessa? Ya ampun Vanessa, ini berapa? Itu 5 juta aja kok Bertie. Ya udah kamu pegang ya buat pengobatan papa kamu. Ya ampun, kamu baik banget. Makasih banyak ya Vanessa. Apa? Si Vanessa ngasih uang 5 juta buat bantuin si Bertie? Iya Lenong, bahkan kamu aja yang paling sultan di sekolah ini, kamu gak pernah ngasih uang sebanyak itu ke kita. Gak sia-sia kan Jani kita ngerencanain ini. Kamu lihat sendiri kan, masa seorang anak tukang bajai bisa bantu temannya dengan uang sebanyak itu? Iya, kayaknya ada yang disembunyiin deh dari kita. Besok kita bakalan ngetes dia lagi dengan cara yang lain ya Jani. Tuh kan, ini bener-bener gak masuk akal. Kemarin dia beli stik puluhan juta katanya pakai tabungan dia. Hari ini dia ngebantuin si Bertie dengan langsung ngasih uang 5 juta. Gue aja gak bisa kayak gitu. Kayaknya bener deh, ada yang disembunyiin sama si Vanessa. Aduh, pasti mama papa sekarang udah ketemu nih sama si Sultan paling kaya raya di Indonesia itu. Aduh gimana ya, mama sama papa jadi nggak ya kerja sama si Sultan paling kaya di Indonesia? Aduh, kok mereka belum pulang sih? Hai Lenong. Lenong, kamu udah nungguin kabar dari mama papa ya? Mah, Pak, aku udah nungguin mama papa loh dari tadi. Gimana? Jadi nggak Sultan paling kaya se-Indonesia itu kerja sama mama papa? Gimana ya Lenong? Kenapa, Pak? Nggak jadi ya? Jadi dong, mereka mau kerja sama mama dan papa. Iya, mereka mau modalin usaha ini. Ya ampun, keren banget. Mama sama papa kerja sama bisnis sama salah satu sultan paling kaya di Indonesia. Akhirnya, keren banget kan Lenong? Kita sekarang juga punya usaha toko baju besar juga. Iya, kita bakalan semakin sultan lagi. Apalagi si Leo itu kan gampang dibohongin. Gampang dibohongin gimana, Pak? Maksud Papa? Dulu waktu SMA, Papa pernah ngambil uang si Leo itu diem-diem. Terus Papa bilang aja kalau dia nggak sadar udah ngejajanin uang itu di kantin. Dia percaya-percaya aja sama Papa. Padahal kan Papa yang ngambil. Gampang banget sih pas si Leo dibohonginnya. Berarti kita bisa dapat untung lebih banyak diem-diem tanpa dia tahu. Dan kita bakalan cepet tambah kaya. Iya gampang banget deh pokoknya. Leo itu orangnya gampang percaya sama orang.
Mama sama papa keren banget sih. Aku nggak sabar untuk punya uang lebih banyak lagi buat aku pamerin di sekolah. Iyalah Lenong, kamu nggak akan jadi sultan paling kaya di sekolah aja, tapi kamu bakalan jadi sultan paling kaya di Indonesia. Nggak sabar banget deh, Pak. Papi, Mami, udah pulang? Iya, Vanessa. Urusan sama teman lama papi kamu udah selesai. Oh iya, katanya papi mau bisnis kan sama teman lama papi itu? Iya, Vanessa. Papi cuma mau bantuin teman papi aja. Dia katanya mau buka usaha toko baju. Tapi karena uang modalnya nggak cukup, makanya papi bantuin. Kasian dia. Iya, tapi teman lama papi kamu ini pernah jahat sama papi loh, Vanessa. Dia pernah diem-diem ngambil uang papi. Loh, kok jahat gitu sih, Pi? Terus papi mau bantuin dia sekarang? Iya, papi itu kasihan dan niat bantu aja. Mami sama Vanessa tenang aja ya. Papi nggak gampang ditipu atau dibohongin kok. Papi baik sih, Pi. Masih mau bantuin temen papi, padahal dia udah pernah jahat sama papi. Iya, kita itu harus bantu temen kita selagi kita masih bisa bantu. Walaupun teman kita ini pernah jahat sama kita bantu dengan penuh kehati-hatian dan waspada. Orang yang jahat itu nggak selamanya selalu jahat kok. Mungkin dia bisa berubah, kan kita juga nggak tahu. Kita nggak bisa ngecap orang itu jahat. Tapi kan nggak tahu dia sekarang kayak gimana. Makanya papi bantu dia karena kasihan dia. Ya ampun papi, Mami terharu deh sama kebaikan papi. Nih, anggap aja papi lagi kasih kesempatan ke Burhan supaya kita bisa lihat dia bisa berubah jadi orang yang lebih baik atau enggak. Aku mau lihat dong, Pi, muka teman papi. Ada fotonya enggak? Ada kok. Tadi kita sempat foto bareng sama teman papi dan juga sama istrinya. Oh iya, tadi udah dikirim kok fotonya sama dia. Nih, Vanessa. Oh, ini muka teman papi. Muka teman papi ini kayak mirip sama seseorang deh. Tapi siapa ya? Kamu nggak mungkin pernah ketemu sama dia. Kan kita baru beberapa minggu pindah ke Indonesia. Iya, Pi. Emang aku belum pernah ketemu. Tapi muka teman papi ini tuh kayak mirip aja gitu sama seseorang yang pernah aku lihat. Kayak siapa gitu mirip. Tapi aku nggak tahu siapa ya. Ya aku nggak tahu. Iya Vanessa, tapi kamu belum pernah ketemu sama temen papi ini. Iya Mi, aku tahu aku juga belum pernah ketemu. Tapi mukanya kayak mirip sama orang aja gitu. Kayak nggak asing gitu mukanya bagi aku. Udah, kamu nggak usah mikirin apa-apa. Kamu fokus aja untuk habisin uang jajan kamu per hari 5 miliar itu. Oke Vanessa? Iya ya Pi. Seneng banget deh. Mama, papa sekarang gak cuma bisnis restoran. Tapi sekarang mama dan papa bakalan buka toko baju juga. Udah gitu, kerjasamanya sama Sultan kaya raya se-Indonesia lagi. Gue pasti bakalan jadi salah satu sultan paling kaya juga di Indonesia nanti. Lenong, Lenong. Nasib lo emang beruntung banget sih.